lagi di channel podcast Kuncoro atau podcast Ekonomi Kuncoro. Kita bakal ngomongin di sini yaitu perencanaan laba jangka pendek dalam agribisnis. Tentunya ini pasti seru banget nih buat teman-teman semua yang pengen tahu sebenarnya agribisnis itu seperti apa gitu. Ini cocok banget buat kalian. Nah, berhubung topik kita pada hari ini tuh sangat seru banget ya. Jadi di sini gue nggak sendiri teman-teman. Gue bersama teman-teman gue yang memang mereka tuh anak agribisnis. Jadi kasarnya mereka tuh pakarnya lah agribisnis gitu. Nah, yang pertama nih ada Arel, ada Nafa, dan juga ada Cindy. Halo teman-teman semuanya. Hai, Gimana kabarnya nih? Sehat. Nih, gue mau nanya nih dari sini kira-kira kesibukannya apa aja nih? Waduh, padat banget. Padat banget Apalagi ya? ditambah kita mau KKN ya, Waduh, gila. iya sih, KKN. Gimana perasaan Yang kalian lain mau gimana? KKN? Nah, KKN itu gimana tuh? Parah sih. Alhamdulillah kelompok gua sih parah. Alhamdulillah. Jadi bisa dibilang ada yang alhamdulillah kelompoknya enak, ada juga yang kurang beruntung. Iya, Ada yang Masya Allah, ada yang Masya Allah. Ada yang nggak KKN juga nggak sih? Aduh juga nih. Pak, langsung tanya aja nggak sih? Kok bisa? Gimana nama kira-kira nih? Kok bisa nih nggak KKN nih? Gimana nih? Ya itu karena keberuntungan aja di kampus kita ada yang BKM nih. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua nih yang emang sekiranya nggak mau KKN juga nih, mau tanya langsung aja buat kakak Nafa ini. Jadi kesibukannya apa nih kalau misalkan nggak ada KKN nih kira-kira? Jadi pengacara aja sih sekarang. Anjay. Apa tuh kira-kira pengacara tuh? Pengangguran baik hati. Itu dia teman-teman. Coba kayak teman-teman kayak bayangin deh, nggak KKN, terus sekarang jadi pengacara. Gagah banget pokoknya. Langsung lanjut nih, ada Arel nih. Gimana tadi katanya Arel ini dapat kelompok yang alhamdulillah teman-teman. Asik, Bisa jadi parah. dulu nggak sih gimana tuh kelompoknya? Jadi kelompok gua itu kebetulan orang pada rame ya, jadi pada nyambung. Kemarin juga udah ketemu, jadi udah asik-asik, udah kebentuk juga. Sekarang lagi langsung nyusun proposal aja. Emang chemistry-nya tuh, chemistry-nya tuh luar biasa. Oh iya, BTW kakaknya di mana nih Arel? Di Wonogiri. Oh, Wonogiri. Iya, Gimana Jawa. kira-kira tahu nggak Wonogiri itu seperti apa? Gitu? Panas gak itu? Dingin, desa terpencil sih kebetulan. Dekat gunung gitu ya berarti ya? Di bawah kaki gunung, pas banget. Berarti gitu. dingin banget sih. Jadi buat teman-teman semuanya yang emang pecinta dingin nih, banyakin berdoa lah semoga kakaknya di Wonogiri biar dingin dapetnya buat teman-teman yang nggak suka panas kayak malas mandi tuh cocok banget gitu. Oke, ini kita langsung aja ya ke topik kita pada hari ini, yaitu perencanaan laba jangka pendek dalam berbisnis. Nah, jadi nih gue pengen nanya nih ke kalian nih kira-kira apa sih sebenarnya perencanaan laba jangka pendek itu? Mungkin gue mau nanya nih langsung ke Lusin. Oke, jadi ya menurut artikel yang gue baca, apa sih sebenarnya perencanaan laba jangka pendek? Jadi itu adalah proses merencanakan pendapatan dan biaya dalam waktu yang relatif sangat singkat. Gitu. Jadi biasanya dalam 1 tahun itu ataupun kurang untuk memastikan usaha itu tetap dapat untung ataupun liquid seperti itu. Mungkin kalau dari Nafa ada Nah itu tuh yang tadi bener banget yang diomongin sama Cindy ya. Cuman mungkin ini kalau dari tambahan gue pribadi ya, perencanaan itu tuh kalau perencanaan jangka pendek ini biasanya itu berkaitan banget sama penyusunan anggaran operasional. Kayak itu ada juga dia nyusun tentang target produksi dan juga sampai evaluasi break even point-nya gitu. Nah, kenapa ini penting banget sebenarnya, apalagi di agribisnis ya, Cor. Perencanaan jangka pendek ini krusial banget nih, dimana kalau produk agribisnis atau usaha tani itu sifatnya musiman, banyak resiko. Jadi perencanaan keuangan itu harus sudah matang. Jadi kita bisa meminimalisir lah resiko-resiko kemungkinan adanya kerugian buat para petani atau pelaku usaha agribisnis ini. Oke, benar banget. Selain itu ya, ini menurut jurnal Gitengir tahun Gitengir, oh iya. 1996. Oke. Di buku Ekonomi Analysis of Agriculture Project. Jadi perencanaan laba jangka pendek itu dalam agribisnis sangat penting, Cor. Karena membantu petani ataupun pelaku usaha untuk menghitung berapa output yang harus diproduksi. Jadinya pada harga berapa agar bisa menutupi biaya serta memperoleh keuntungan. Seperti itu, Cor. Paham sih berarti. Kira-kira dari dulu nih Val, ada tambahan lagi nggak nih misalnya tentang ini? Apa ya? Mungkin ini kali ya. Kalau biasa itu dalam perencanaan jangka pendek itu kita tuh sebenarnya sering banget pakai alat-alat kayak anggaran laba, budget profit mungkin kita bilangnya ya. Yang itu tuh biasanya udah mencakup banget terkait estimasi pendapatan dari hasil panen atau produksinya si petani nih. Habis itu juga biasanya itu tuh juga ada tentang proyeksi biayanya, kayak misal proyeksi biaya pupuk, biaya benih, tenaga kerja sama biaya distribusi itu biasanya juga udah ada proyeksinya dalam perhitungan itu gitu. Benar-benar
pendengar jangan lupa juga di konsep break even point analysis juga dan juga margin kontribusi itu tuh jadi alat yang penting nih Cor, karena dalam menghitung titik impas pelaku agribisnis tuh bakal tahu nih berapa banyak produk yang harus dijual supaya nggak rugi. Jadi kira-kira berapa sih untuk kemungkinan seenggaknya balik modal dulu gitu. Jadi bakal sangat berguna banget sih di pertanian, perikanan, peternakan, karena kan itu sangat sensitif ya, apalagi sama musim, fluktuasi harga juga kan sering naik turun juga ya, tergantung bisa juga sama kebijakan dan lain-lain gitu. Oke, jadi kurang lebih ya kalau yang tadi kita ada bahas ini mungkin bisa dibilang cukup penting banget lah ya buat perekonomian gue, terutama untuk agribisnis gitu. Benar. Ya. Paling yang kedua nih, ini yang masih gue cukup penasaran dan mungkin gue juga belum tahu nih, gue pengen tahu nih dari kalian bertiga gitu. Kira-kira tuh kenapa ya perencanaan laba jangka pendek ini tuh bisa dibilang penting banget gitu buat di dunia agribisnis gitu. Oke, mungkin ini gue langsung coba bantu jawab aja ya. Boleh. Jadi tuh kenapa penting banget perencanaan jangka pendek ini dalam agribisnis ya? Karena tuh sebenarnya di agribisnis ini tuh resikonya tinggi banget. Kalau kita ngomong resiko tuh resiko di agribisnis itu tinggi banget. Mulai dari cuaca, habis itu juga harga pasar, hama, itu tuh semua bisa banget berubah cepat gitu. Kayak kita nggak tahu kapan itu berubah, bisa aja tiba-tiba kayak sekarang mungkin harga stabil, besok tiba-tiba harga tinggi atau harga turun tuh bisa banget. Karena di agribisnis emang resikonya tinggi banget. Dan kalau misalnya kita nggak punya perencanaan laba jangka pendek, itu kita sebagai pelaku usaha bisa-bisa terkorek tanpa kita sadar gitu. Kita bisa aja buntung tengah jalan dalam usaha kita gitu. Gitu ya. Oh iya juga sih, itu kalau menurut lu gimana sih kira-kira? Nah, itu juga oke sih, dan perencanaan laba itu bisa membantu kita dalam menentukan strategi. Nah, kapan waktu tanam yang optimal, jadi apakah ekspansi ataupun malah harus ekspansi biaya seperti itu. Jadi karena emang agribisnis yang udah gue bilang tadi itu salah satu bisnis yang sangat riskan ya, karena kan bergantung sama cuaca juga, harga dan kebijakan juga. Jadi kenapa sih harga perencanaan jangka pendek ini harus banget disiapin gitu? Karena di Indonesia sendiri sebagai musimnya meskipun cuma 2 musim ya, cuman musimnya tuh kayak sekarang aja cuma musim kemarau tapi masih sering hujan juga gitu. Jadi di Indonesia tuh banyak penerapan. Misal di Brebes, petani bawang merah itu udah mulai pakai sistem kalender tuh. Jadi sistem kalender tanam terpadu ini disesuaikan untuk memprediksi harga pasar dan musimnya itu gimana gitu. Jadi mereka tuh nanam saat lagi bagus, harganya bagus. Terus jadi mereka juga akan menghindari panen raya yang bikin harga jatuh. Jadi kan banyak juga tuh, kayak banyak berita juga kan hasil panen itu dibuang aja sama petani daripada mereka rugi ngejualnya murah, sedangkan mereka untuk nanam dan segala macamnya modalnya gede gitu, ternyata harga jualnya kecil. Jadi udah mending dibuang aja gitu kan, mubazir juga ya. Jadi makanya pakai sistem kalender ini gitu. Nah, mungkin nih ya, kalau tadi kan Ariel udah di Brebes ya, kalau gue nih ada kasusnya itu di Bali. Kalau di Bali itu ada petani rumput laut yang sekarang itu mereka tuh mulai nyatet-nyatetin biaya produksinya, dan juga kayak target harga jual per siklus panennya itu bakal berapa, itu dicatetin semua sama petani ini. Nah, dengan langkah kayak gitu, mereka ini jadi bisa tahu kapan sih sebenarnya harus investasi alat baru, atau kapan kayak misalnya mereka itu cukup pakai sistem lama tapi tetap efisien, dan itu tuh bentuk perencanaan laba juga sebenarnya tuh kayak gitu. Sesimpel kayak gitu tuh sebenarnya udah merencanakan laba jangka pendek sebenarnya Con. Gitu. Ini ada juga tahu di sektor perikanan. Lu baru tau kan, Co? Iya, baru tahu gue. Nah, misalnya di Lombok itu kan banyak ya laut-laut gitu ya. Nah, mereka tuh pakai rencana tangkap musiman gitu loh, Co. Jadi mereka udah tahu kapan nih musim ikan banyak dan harganya itu tinggi. Jadi semua biayanya itu kayak di solar gitu ya. Dan logistik dapat diprediksi dari jauh, Cor, gitu, Cor. Jadi nggak asal jalanin kapal aja, tapi semuanya udah dihitung. Oh iya, benar sih. Jadi nggak tahu ya, ini menurut gua nih kayaknya kurang lebih perencanaan laba jangka pendek itu kayaknya nggak bisa dibilang nggak serumit itu ya, nggak serumit yang kita bayangin gitu. Selama kita tuh bisa nyatet si pendapatan sama si pengeluaran ini, terus juga kita bikin target realistis, kita tuh jadi udah kayak satu langkah gitu loh, lebih maju dari banyak emang yang pelaku usaha yang cuma kayak ngandelin feeling atau mungkin insting gitu kan ya. Benar. Intinya sih ya, kalau sebenarnya itu perencanaan laba jangka pendek ini tuh bikin para pelaku usaha agribisnis itu jadi nggak main asal feeling aja sih sebenarnya. Jadi itu sebenarnya dengan adanya perencanaan laba jangka pendek ini, semua keputusan yang mereka ambil itu tuh bisa pakai data dan juga pakai proyeksi. Jadi itu
mereka nggak kaget kalau misalnya harga tiba-tiba harga anjlok yang tadi gue bilang, ataupun misal harga itu tiba-tiba naik gitu loh. Gitu. Jadi meminimalisir kerugian itu tadi supaya Itu benar banget, tujuannya. benar banget. Makanya itu penting banget, apalagi di agribisnis yang riskan, resikonya emang besar banget. Itu benar banget itu. Bener banget sih, kayak ya kurang lebih emang gue dapet lah insight dari sini dari kalian semua nih, terutama yang segmen kedua tadi tuh kayak oh iya gue ngerti sih kedepannya mungkin petani-petani agribisnis ini memang harus punya target yang realistis banget lah biar harga jualnya itu nggak anjlok gitu. Nah mungkin untuk selanjutnya nih ya, sekarang kalau misalkan kita bicara soal teknis nih ya, nah menurut kalian bertiga nih kira-kira komponen apa aja sih yang emang jatuhnya itu perlu diperhatikan gitu dalam si perencanaan laba jangka pendek ini gitu. Coba Nah, oke, kalau menurut gue sendiri ya dari yang udah gue baca dan pelajari selama di agribisnis, seenggaknya itu ada 3 komponen utama nih yang harus dihitung dan harus tetap dipantau gitu secara terus menerus, jadi nggak cuma sekali lihat gitu. Yang pertama itu ada volume penjualan. Yang ini volume penjualan harus direncanain, Cor. Kenapa? Karena kita tuh harus tahu nih berapa banyak produk yang bisa kita jual dalam periode tertentu. Misal dalam sebulan itu kita tuh nargetin berapa, atau volume produksi tuh udah nyampe target belum sih gitu. Nggak cuma sebulan, kalau bisa ya setahun gitu. Jadi udah tahu nih dari target bulanan, oh ternyata bakal lebih jualan, bisa bulan depannya bisa dimajuin lagi nih, jadi volumenya dimajuin gitu. Jadi overall kalau kita punya bahkan target setahun, kalau misal per bulannya kita tuh udah nambah terus, berarti kan target tahunannya nambah lagi gitu. Kalau yang kedua apa, Val? Kedua ya mungkin ya, itu tuh mungkin yang perlu dibikin ke harga jual per unit. harga jual. Karena itu tuh penting banget, karena kalau misalnya ya kita salah pasang harga lah, ya bisa-bisa barang kita laku, cuman ya malah rugi gitu. Karena kita nggak nentuin harga yang mau dijualnya kan. Dan harga itu juga harus sebenarnya disesuaikan sama kondisi pasar kayak daya beli konsumen, dan tentunya juga tuh kita harus sesuaikan sama biaya produksi kita sendiri gitu. Nah yang terakhir nih ya, itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Lu baru tau kan, Cor? Nah itu biaya tetapnya itu kayak sewa lahan, terus gaji karyawan tetap, terus atau cicilan alat. Sedangkan biaya variabelnya itu kita bisa menutupin itu semua biaya, alias mulai gak rugi gitu, seperti itu, Cor. Benar-benar. Selain itu juga harus pakai biaya variabel juga. Biaya variabel itu yang kayak benih, pakan, pupuk, jadi barang-barang yang berubah gitu. Ya kalau biaya tetap kan biaya yang nggak berubah-ubah gitu ya kalau biaya variabel. Jadi kenapa harus ngitung itu supaya kita tuh tahu gitu berapa jumlah produksi. Misalnya kalau lagi naik nggak ada yang bisa dikurangin. Jadi nggak semua itu base-nya harus ngejar target produksi. Kalau misal lagi harganya lagi tinggi atau lagi kita nggak capable untuk memproduksi sesuai itu, ya udah kita akan sesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Jadi jangan lupa dalam ada alat bantu juga nih, yaitu break even point, di mana detik impas ini kita bakal tahu nih pendapatan yang untuk menutupin semua biaya, jadi nggak rugi gitu. Jadi kita untuk menargetkan volume penjualan itu kita kan dari BEP juga nih. Kalau misal untuk memproduksi itu lagi naik, ya udah kita bisa ngurangin volume produksi yang kita jual gitu. Jadi dalam periode tertentu kita harus BEP, baru kita tahu nih kita surplus atau kita rugi kayak gitu. Nah itu bener banget tuh Ren, karena ini ya misalnya nih kayak petani cabai di Malang, dia tuh kayak menghitung bahwa kayak macam BEP-nya itu adalah 100 kilo per minggu gitu. Nah itu artinya kalau misal mereka cuma panen dan jual 80 kilo, itu mereka bakalan rugi gitu. Tapi kalau misalnya mereka jual 120 kilo, nah itu baru mereka baru deh mulai ada sisa buat labanya gitu, ketutup si BEP-nya gitu. Benar banget. Itu makanya penting banget kita harus tahu BEP kita itu berapa. Nah benar, selain BEP nih ya, ada juga yang namanya margin kontribusi, yaitu selisih. Iya, gue pernah dengar sih. Iya benar banget, yaitu selisih antara harga jual dan biaya variabel per unit, Cor. Nah itu tuh ngebantu banget kita jadi lebih tahu seberapa besar tuh setiap produk yang terjual gitu, Cor, untuk menutupi biaya tetap gitu. Benar-benar. Nah terus yang terakhir tuh selain BEP juga ya, kita bisa pakai rasio laba terhadap penjualan. Nah jadi itu tuh apa sih gitu? Itu tuh jadi misal kita di setiap 1 juta penjualan kita tahu nih berapa persen laba bersih yang kita dapat.
Kalau misalnya rasionya tuh kecil banget, bisa jadi biaya kita terlalu gede atau harga jual kita harus disesuaikan lagi, kita bisa naikin, atau kadang-kadang kita juga bisa kenapa sih jualan kita tuh nggak laku gitu, bisa aja kita coba cari rasionya ternyata harga jual kita terlalu besar, kita bisa kasih diskon, dimana itu kan bakal nge-boost juga ya walaupun harganya diturunin kayak gitu. Jadi bisa dibilang ya kalau misalkan kita ini mau serius banget nih ya di agribisnis kan, kita semua ini agribisnis nih ya. Benar. Nah, jadi tuh kita juga harus paham gitu. Mungkin komponen-komponen yang tadi kita sebut, yang kalian sebutin semua itu kayak bisa dibilang wajib banget ya gitu. Jadi nggak perlu kayak pakai apa ya, semacam software yang bisa dibilang canggih dulu gitu, atau mungkin nggak spreadsheet sederhana, atau malah kayak catatan manual gitu yang aja bisa dibilang tuh cukup bisa dibilang buat konsisten gitu, asal-asalan konsisten gitu. Gitu kali Betul ya. banget Cor, jadi yang penting tuh kita paham dan logika kita tuh jalan banget. Nah jadi kita tuh tahu itu cara menghitungnya gimana, terus dari situ kita bisa mengevaluasi usaha kita secara rutin dan ambil keputusan yang lebih tepat seperti itu Cor. Gitu, oke. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya nih ya, gue ada pengen ngobrol-ngobrol lagi sama kalian biar makin nyata dan juga kasarnya nggak cuma teori ya gitu. Jadi kita bahas satu studi kasus nih misalnya, satu studi kasus yang misalnya itu tentang usaha budidaya melo dalam sistem greenhouse. Nah, Oke. itu menurut kalian itu gimana tuh kira-kira? Boleh dari sini dulu Oke, deh. nah kita anggap aja nih ya, aku punya catatan ya, kita anggap nih produksi 1000 buah dalam waktu 3 bulan, ya kan Cor? Nah, memiliki harga jual per buahnya itu 25.000. Oke, nah sementara biaya variabelnya itu kayak benih, pupuk, terus air dan perawatan lah gitu lah, pokoknya semuanya itu sekitar 10.000 lah per bulan kita buat ya. Terus ada juga biaya tetap seperti sewa. Jadi untuk segmen selanjutnya nih ya teman-teman ya, gue pengen membahas tentang komponen penting dalam perencanaan laba jangka pendek. Menarik banget gak sih? Jadi kayak kalau kita bicara tadi mungkin tentang teknisnya nih, atau mungkin nih kita bicara tentang teknisnya, kira-kira nih menurut kalian komponen apa aja sih yang kasarnya tuh perlu diperhatikan dalam perencanaan jangka pendek ini? Oke, kalau dari apa yang udah kita pelajarin ya, mungkin ada 3 komponen utama nih yang bakal diperhatiin banget. Yang pertama itu ada volume penjualan, yang kedua ada harga unit, harga jual per unitnya, dan yang ketiga itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, coba gue ngomongin tentang volume penjualan dulu ya. Nah, kalau volume penjualan ini kenapa sih bisa direncanakan gitu? Jadi kita tuh akan memperkirakan gitu berapa yang akan kita produksi dalam suatu periode tertentu. Misal dalam sebulan ini usaha yang gue buat itu akan menargetkan untuk produksi sekitar 300 unit gitu, dimana kapasitas dari bisnis gue tuh mampu untuk menjual itu gitu, jadi nggak ada stok yang nyisa karena harga maksudnya kualitas barang dari apa yang gue jual juga umurnya tuh segitu gitu, jadi kalau misalnya dia nggak kejual nggak terbuang gitu. Mungkin yang kedua boleh Novel bahas deh. Oke, mungkin yang kedua tadi ya, kayak yang disebut sama area sebelumnya itu tentang harga jual per unit nih. Nah, itu tuh jadi salah satu komponen yang penting juga karena kita tuh kalau misal sampai salah pasang harga, itu kita bisa laku sebenarnya barang kita laku, tapi kita rugi karena harga itu tuh sebenarnya harus disesuaikan sama harga pasar, harus juga daya beli konsumen, dan juganya pastinya harus disesuaikan juga sama biaya produksi kita sendiri. Nah, mungkin Cindy yang ketiga gimana sih? Oke, yang ketiga nih ya, itu ada biaya variabel dan biaya tetap Cor. Baru tau kan lu Cor? Dengar sih. Oke, jadi biaya tetap itu kayak sewa lahan gitu kan, dia kan tetap kan. Terus ada gaji karyawan, terus ada cicilan alat. Nah, sedangkan biaya variabelnya itu kayak benih, pakan, terus pupuk, listrik. Nah, jadi yang dapat berubah gitu Cor, tergantung jumlah produksinya begitu. Benar. Nah, jadi dalam perencanaan laba ini ada suatu alat yang dapat membantu kita ya untuk menentukan nih, kita tuh sebenarnya udah nutup nggak sih gitu, pakai break even point atau titik impas, dimana kita tuh pakai BEP Cor untuk kita tahu nih target minimum penjualan. Jadi nggak salah-salah, misal karena perusahaan itu tuh mampu untuk memproduksi 10.000 tapi ternyata nggak nutup gitu, gue nggak bisa ternyata harusnya
gue harusnya untuk nutup BEP gue misalnya 1.200 kayak gitu. Jadi kita punya nih alat untuk kasih nentuin target minimum penjualan gitu. Jangan sampai kita over penjualan nanti kita jadi kehabisan, jadi barang kita langka, kita nggak punya bahan bakunya nanti gimana. Jadi untuk perkiraan itu kita pakai BEP. Betul, bener banget tuh Rel. Kayak ini mungkin gue pakai studi kasus sedikit kali ya. Misalnya nih kita tuh sebagai petani. Nah, kita itu misalnya jadi petani cabai di Malang nih, katakan itu kan. Kita tuh harus ngitung BEP kita nih. Kayak contoh misal BEP kita itu seharusnya adalah 100 kilo per minggu nih. Nah, artinya kalau misal kita cuma panen dan jual di angka 80 kilo per minggunya, itu artinya kita bakalan rugi. Tapi kalau misal kita bisa jual 120 kilo per minggu, itu baru kita bisa untung karena ada sisa buat labanya gitu. Nah, benar. Selain yang dijelasin Arel tadi yang BEP, itu ada juga itu namanya margin kontribusi, Iya, yaitu selisih antara harga jual dengan biaya variabel per unit. Jadi ini tuh dapat membantu kita gitu loh. Jadi kita tuh dapat tahu seberapa besar setiap produk yang kita terjual gitu. Jadi dapat menyumbang untuk menutupi biaya tetap kita. Seperti itu, Cor. Benar. Nah, ada juga Cor yang lain. Kita pakai rasio laba terhadap penjualan. Jadi contohnya nih, misal kita punya 1 juta penjualan, dimana kita tuh bakal tahu nih berapa persen jadi laba bersih kita nih setelah dikurangi segala macam pengeluaran dan expenses yang lainnya. Kita tahu nih, oh ternyata laba bersih kita, keuntungan bersih kita tuh segini gitu. Nah, kalau misal nih rasionya tuh bakal kecil banget, bisa jadi biayanya tuh terlalu besar, alias kita harus naikin harga jual kita supaya kita dapat keuntungan yang lebih gede gitu. Nah, tapi keuntungan yang lebih gede itu juga nggak bisa asal-asalan gitu. Misal kalau harga jual kita itu terlalu tinggi, kita ngambil untuk terlalu tinggi, bisa aja barang kita nggak laku nih. Nah, kalau kayak gitu gimana nih solusinya? Itu solusi kenapa kita bisa ngadain diskon. Jadi kalau orang lihat kan diskon itu pengurangan harga, tapi apakah penjualnya rugi? Enggak, atau belum tentu juga sih. Karena kan kita bisa ngambil margin itu 40% gitu ya. Nah, yang kita diskonin kita bisa aja masih dapat margin keuntungan bisa 20%. Jadi mau nentuin diskon dan lain itu juga nggak salah-salah, karena kita pakai si rasio margin ini gitu. Jadi ya bisa dibilang nih kalau misalkan kita ini mau serius banget ya di bisnis, berhubung kita ini berempat kan kita anak bisnis banget gitu ya. Jadi setelah kita paham komponen-komponen itu, bisa dibilang ini komponen yang wajib banget gitu ya, bisa dibilang wajib banget dalam topik yang kita bahas ini gitu. Jadi kayak nggak perlu pakai software canggih dulu, terus itu juga kayak semacam spreadsheet sederhana atau kayak malah catatan manual yang bisa dibilang cukup asal konsisten gitu. Iya, butuh konsistensi aja sih untuk jangka pendek ini. Betul banget, Cor. Yang penting tuh ya kita tuh paham logikanya, cara berhitungnya, terus gimana kita cara taunya. Nah, dari situ kita tuh dapat bisa mengevaluasi secara rutin, terus dapat mengambil keputusan yang tepat gitu, Cor. Oke, karena berhubung tadi kita udah mungkin membahas tentang komponen-komponen yang bisa dibilang wajib banget gitu ya buat kita ketahui. Nah, biar makin nyata dan gak cuma asal yang cuma teori gitu. Jadi kita bahas studi kasus dulu nih ya. Aku punya satu studi kasus nih. Nah, misalnya tentang usaha budidaya melon dalam sistem greenhouse. Nah, jadi kalau menurut teman-teman gimana? Coba kalau dari sini gimana? Oke, menurut gua nih ya, gua tuh ada studi kasusnya gitu, gua contoh nih. Nah, kita anggap aja nih produksi dalam 1000 buah dalam waktu 3 bulan ya kan, Cor. Nah, harga jual per buahnya itu 25.000, oke? Sementara dia variabel kayak benih, pupuk air, dan perawatan lainnya lah itu ya sekitar 10.000 per bulan. Terus ada harga biaya tetap seperti sewa lahan, listrik, dan tenaga kerja itu totalnya kita buatlah 5 juta untuk 3 bulan gitu. Oke. Coba kalau dari dulu gimana? Nah, mungkin gue lanjut aja dari sini ya. Tadi dari situ kita tuh bisa tuh baru kita ngitung. Yang pertama tuh kita bisa ngitung yang namanya tuh margin kontribusi per buah. Itu berarti kan kayak selisih antara harga jual dan juga biaya variabelnya kan. Berarti itu ada di sekitaran mungkin tadi dari harga yang disebutin Cindy itu kira-kira mungkin di 25.000 sampai 10.000 gitu. Jadi kalau misal kita bisa kita tadi kan 25.000-an ya. Katakan tadi dengan perhitungan yang kayak gitu, itu 25.000 kita kurangin
10.000 itu artinya sekitar 15 ribuan per buahnya tuh. Oh iya. Bener banget, karena kan tadi kan kita punya biaya variabel per buahnya itu 10.000 dan kita nargetin harga jualnya 25.000. Jadi rasio marginnya kita dapat 15.000 nih per buahnya. Terus kita masuk nih ke break even point. Gimana sih caranya gitu? Jangan karena di bahasa Inggris tuh ini susah gitu ya, cowok. Sederhana banget nih break even point ini nih. Jadi kita tinggal bagi dari total biaya tetap dengan margin kontribusi per buah. Jadi misalnya biaya tetap kita itu sekitar 5 juta dan tadi kan kita dapat nih margin kontribusi per buah itu 15.000. Jadi 5 juta dibagi 15.000 itu sekitar kalau kita bulutin aja ya 334 buah. Jadi untuk BEP kita harus berhasil ngejual sebesar sebanyak 334 buah seenggak-enggaknya untuk kita dapat nutup modalnya dulu nih gitu. Oke. Jadi mungkin ya artinya kalau hasil dari panennya itu cuma bisa dikatakan 300 buah, jadi kita harus siap-siap rugi gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa panen dan ngejualnya lebih dari bisa dikatakan tadi 334 buah itu, usaha itu kayak bisa dibilang mulai masuk ke zona aman gitu mungkin, atau alias bisa dibilang kayak dapat untungnya gitu nggak sih? Benar banget. Nah oke, dan kalau sesuai target kita awal nih ya, yaitu ada 1.000 buah, tinggal kita kalikan aja Cor dengan kontribusinya, jadinya itu bisa 1.000 kali 15.000, jadi kan 15 juta ya. Nah setelah itu kita kurangi biaya tetapnya itu 5 juta, jadi kita tuh dapat laba bersih sekitar 10 juta dalam 3 bulan Cor. Nah, kalau misalnya udah ada data kayak gini, kita tuh sebenarnya kan kalau misalnya kita sebagai pelaku usaha, kita bisa lebih ambil keputusan yang lebih strategis gitu. Kayak misal kalau misalnya tadi target pasar kita itu belum kuat, kita tuh mungkin lebih baik kita turunin volume produksinya biar kita mencapai BEP-nya kan. Atau mungkin yang kedua itu kita bisa buat bikin di biaya variabel per buahnya ini bikin 9.000 gitu, jadinya margin kontribusinya itu naik dan BEP-nya itu bisa turun dan itu artinya lebih cepat balik modal gitu kita. Bener banget nih. Itu sebenarnya butuh banget nih kita contoh-contoh kayak gini tuh. Jadi sebenarnya kan kalau dibilang perencanaan ini tuh ribet atau enggak, sebenarnya enggak juga kan, sederhana banget. Cuman kalau kita nggak dapet contoh atau gambarannya kayak yang tadi kita udah obrolin itu orang tuh bakal bingung gitu. Apalagi buat pelaku bisnis dengan skalanya tuh kecil menengah kayak yang tadi usaha melon tadi gitu. Jadi gimana caranya kita tuh bakal untung nih dengan perencanaan jangka pendek ini, kita bakal proyeksi usaha sebelum mulai usaha. Jadi sebelum kita mulai panen dan lain-lain kita tuh udah merencanain nih. Jadi toh pun misal akhirnya kita dapat output itu tidak jauh dari apa yang kita rencanakan, kalau toh pun kita merugi pun kita udah siap gitu dengan kerugiannya. Kayak nebak-nebak gitu. Bener, nggak main feeling aja kayak yang tadi kita udah bilang. Gitu. Oke, mungkin nih untuk selanjutnya ya, gue punya bahasan lagi. Tentu saja itu dalam bisa bilang kayak dalam praktiknya itu perencanaan laba jangka pendek ini nggak selalu mulus gitu kayak yang di atas kertas. Benar banget. Jadi banyak tantangan yang memang muncul gitu, ternyata muncul di lapangan. Nah kira-kira nih kalau menurut kalian ya tantangan-tantangan yang bakal muncul di lapangan itu seperti apa sih kira-kira gitu? Oke, mungkin coba gue dulu ya. Ini kayaknya tuh emang bener banget sih. Nggak semua perencanaan di atas kertas itu bakal lancar di lapangannya ya. Karena sebenarnya tuh di penerapan perencanaannya sendiri, terutama perencanaan laba jangka pendek ini tuh sering banget pencatatan dan keuangannya itu nggak rapi gitu. Banyak sebenarnya tuh pelaku agribisnis yang nggak terbiasa buat catat biaya secara detail gitu. Jadi kayak habis berapa buat pupuk bulan ini, habis itu juga kayak kira-kira 2 jutaan lah. Itu tuh masih banyak banget yang kayak gitu dan hal kayak gitu tuh susah banget buat bikin perencanaan yang akurat gitu jadinya. Nah, benar banget. Yang kedua tuh ya Cor, itu ada fluktuasi harga pasar dan bahan baku Cor. Misal nih contoh ya, harga pakan naik atau harga jual anjlok. Jadi pas panennya itu begitu Cor. Jadi kalau dari awal nggak bikin asumsi, kita tuh bisa kayak bingung gitu loh Cor. Jadi kita harus buat skenario optimisnya, moderatnya, terus dan pesimis yang bisa keteteran gitu lah. Pokoknya kita harus tahu gitu loh Cor, asumsinya bagaimana. Benar banget. Nah kayak yang disebutin temen tuh udah sering kejadian banget gitu. Nah makanya nih kalau yang
ketiga ini mungkin bakal agak sensitif sih sebenarnya. Kalau yang tadi kan itu kita ngomongin sebenarnya pakarnya dari masalah-masalah ini tuh di sini, yaitu mindset pelaku usaha sebenarnya. Kayak yang tadi pencatatannya itu sekedar ya udahlah sekitar 2 jutaan. Terus tadi kalau fluktuasi harga pasar itu kan sebenarnya bisa ditanggulangin juga gitu. Jadi sebenarnya kalau ada mindset pelaku usaha yang masih fokus di produksi aja, yang penting nanam, yang penting jual, tapi nggak terlalu mikirin kayak aspeknya itu gimana sih ke depannya, kira-kira marginnya tuh seperti apa, strategi penetapan harganya itu bisa diskon, bisa bundling atau bisa apa, itu nggak bakal efisien gitu usaha mereka gitu. Jadi kayak cuman ya udah yang penting jual, yang penting untuk modal, yang penting ada makan untuk anak gitu. Cuman kan untuk prospek bisnis dan skala bisnis itu nggak bisa berkembang gitu, akan stagnan di situ-situ aja. Jadi sebenarnya mindset ini nih, jadi kalau mau usaha yang berkembang, mau yang skalanya itu lebih besar, sebenarnya harus dari mindset ini, yang hal-hal kecil yang terlihat remeh itu harus diperhatiin kayak gitu. Kecil gitu ya. Benar banget. Oke, mungkin ya apa ya, di sini kita bisa tahu gitu ya kayak pentingnya pendampingan dan juga pelatihan nggak sih? Benar. Jadi kayak kalau misalkan ada penyuluh atau mungkin pendamping si UMKM ini yang emang ngerutin bantuin, itu menurut gue ya kayak petani itu bisa deh belajar pelan-pelan gitu soal kayak gimana tadi yang bisa dibilang hafal untuk pencatatan, terus juga kayak analisis sederhana sampai kayak nyusun rencana laba tadi gitu. Benar, itu dia. Nah, plusnya itu sekarang itu banyak banget loh tools digital yang simple. Jadi kita tinggal mau belajar atau enggaknya aja gitu seperti aplikasi keuangan, pelatihan daring, bahkan grup diskusi online sesama petani itu juga banyak gitu. Oke, kalau dari lu gimana nih kira-kira? Nah, kalau dari gue nih sebenarnya kayak perencanaan ini tuh kan sederhana gitu ya. Jadi pendampingan UMKM dan pendampingan mahasiswa tuh juga sebenarnya bakal ngebantu petani banget. Kan dia jadi rahasia umum lah kalau petani itu usianya udah tua juga dan gak terlalu melek teknologi gitu. Jadi butuh sebenarnya pendampingan dari petani-petani muda kayak kita ini gitu. Karena sekarang tuh nggak perlu tools yang ribet gitu loh, ya nggak sih Pak? Tools itu sederhana aja, mungkin pakai spreadsheet. Dan itu kan sebenarnya mungkin jadi mereka tuh minder karena emang nggak biasa ya gitu. Jadi mungkin dari awalnya sekarang spreadsheet juga banyak bisa di HP ya kan. Jadi catatan dari buku yang kira-kira pakai plus kurang gitu, plus kurang itu bisa kita kurangi nih kalau emang harganya itu Rp2.225, ya udah kita tulis seperti itu gitu. Setuju sih, gue setuju. Jadi kayak misalkan walaupun bisa dibilang banyak banget gitu ya tantangannya, jadi selama kita tuh juga terus belajar, terus juga mau terbuka gitu sama perubahan yang akan terjadi, itu bisa kita mulai dari hal-hal kecil bener sih tadi. Mungkin dari perencanaan laba ini tuh pasti bisa gitu kayak diterapin dan juga di usaha yang emang paling sederhana sekalipun gitu sih. Benar banget. Ngomong-ngomong soal tantangannya, gua tuh ada contoh nih buat gua catet nih ya. Contoh nyatanya itu dari petani cabai ya di Jawa Tengah. Nah, mereka itu sering banget tuh ngeluh karena harga cabai di pasar yang bisa berubah drastis. Nah, dalam waktu seminggu, jadi kan cepet banget itu ya perubahannya. Terus tanpa perencanaan laba yang jelas, jadi banyak yang akhirnya jual rugi karena nggak punya skenario harga cadangan nyata seperti itu Ya sih kayak gitu, itu juga pernah kejadian kalau nggak salah itu di petani semangka yang ada di Lampung. Jadi waktu itu lagi musim panen raya dan harga itu anjlok banget, dan karena mereka belum siap dari segi perencanaan penjualannya gitu, strategi penjualannya ini mereka tuh belum siap. Jadi itu nggak ada pencatatan biaya detail dan juga mereka nggak tahu sebenarnya untung atau rugi gitu. Padahal kan kalau sebenarnya dari awal mereka udah mulai mencatat ya, dan juga udah ada simulasi BEP, itu mereka sebenarnya bisa atur pola biar atur pola tanamannya itu biar mereka tuh nggak panen bareng-bareng, jadi harganya tuh nggak bakal anjlok gitu. Kayak makanya tuh dari tadi kita juga mungkin ada juga yang dimana tanamnya itu waktu lagi harganya tuh harga lagi bagus kita nanam, jadi kalau nanam bareng-bareng pasti harganya tuh turun gitu karena panen raya. Nah kayak kita ngomong lagi juga nggak cuma di pertanian ya, ada juga di peternakan nih. Salah satu waktu itu di Blitar tuh ada tuh kasus ayam petelur, dimana karena mereka itu banyak nulisnya secara manual ya, kayak tadi kita bilang di buku itu, jadi waktu harga itu naik banget
mereka nggak bisa ngitung margin dengan cepat gitu. Jadi waktu ayam lagi naik-naiknya di daerah lain, mungkin daerah mereka belum naik ya karena nggak tahu pasarnya gimana. Terus dibelilah dan stok mereka langsung habis gitu. Nah coba kalau misal mereka pakai simulasi pakai Excel gitu yang lebih sederhana gitu kan, jadi mereka pun bisa ngasih harga yang sesuai dengan apa yang dimampuin sama konsumen itu gitu. Jadi kita sebagai pembeli maupun sebagai konsumen itu sebenarnya ada win-win gitu di situ, dimana juga nggak terjadi kelangkaan gitu kan, karena konsumen kan panik tuh harganya naik daripada besok stok baru udah beli terus sampai kelangkaan itu lagi. Jadi pun kita kan merepotkan dua belah pihak gitu ya, mau konsumen mau penjual juga gitu. Benar-benar. Jadi kayak bisa dibilang dari contoh-contoh yang tadi kalian kasih ini, itu tuh kayak menurut gue udah nunjukin banget gitu kalau misalkan tantangannya itu nyata dan juga sering kejadian gitu ya. Tadi yang dari Lampung dan dari di Jawa juga kan ya. Tapi nih dari sini juga tuh kita juga bisa tahu gitu. Jadi dengan manajemen yang sederhana dan juga mindset bisnis yang tadi lu bilang itu, semua itu bisa dicegah, tinggal mau mulai atau enggaknya aja sih. Oke, mungkin untuk segmen selanjutnya nih kan pada ngantuk gak sih? Belum, Masih aman lah ya? masih aman. Sorry nih, bulan belum ada air atau apa gitu kan. Ya namanya juga perintis dari masih nol lah gitu ya. Ntar kalau udah tinggi mah gue kasih standar apa-apa gitu. Sorry teman-teman. Oke, mungkin untuk selanjutnya tuh kita bakal bahas tips praktis bagi pelaku bisnis. Gitu. Jadi setelah kita bahas nih tadi kan tantangannya, ada nggak ya nih menurut kalian tuh tips gitu buat teman-teman yang memang mau nerapin langsung gitu di usaha mereka. Coba kalau dari dulu gimana? Sebenarnya ada beberapa tips juga sih yang bisa petani itu terapin supaya jadi lebih terencana. Nah, tadi tuh gue udah sempat ngobrol sama Cindy nih. Coba apa sih tadi kita Nah, yang pertama itu ya kita bisa pakai aplikasi keuangan sederhana nih, nggak perlu ribet banget Cor. Jadi kita tuh bisa pakai software yang ringan-ringan aja. Sekarang kan udah banyak tuh aplikasi seperti buku warung dan catatan-catatan yang bisa kita pakai lah keuangan. Nah aplikasi ini tuh bisa membantu kita banget Cor untuk menyatet pemasukan, pengeluaran dan juga bahkan laba rugi yang kita miliki Cor. Oke, cocok banget tuh buat pelaku usaha kecil sampai menengah Cor. Nah mungkin ya juga aplikasi Excel atau spreadsheet itu juga bisa banget kita pakai buat sebagai pencatatannya gitu ya, karena kita tuh tinggal masukin aja nih kayak rumusnya yang kita perluin, terus harus banget kita pas bikin laporan gitu. Cepet itu ya? Secepat itu. Nah, yang kedua nih kita ada juga nih buat perencanaan produksi dan penjualan per bulan. Misal, jadi kayak yang tadi udah dicatat di spreadsheet, kita bisa bikin nih simulasi gitu. Kalau misal target penjualan kita itu 300 kg bulan ini, dengan target penjualan itu sekitar 10 juta, jadi rencana kayak gini tuh bakal kita fokus gitu untuk persiapannya itu apa aja gitu. Kayak yang tadi kita bilang, jadi bisa nggak sih dengan biaya yang kita tutup tuh dapat menghasilkan penjualan 10 juta gitu. Apakah nutup dari biayanya itu dan penjualan kita dengan harga segitu, bisa nggak sih gitu penjualan ini, dan harganya langsung kan nih sama pelanggan gitu kan. Siapa tahu kita harga terlalu tinggi ya pelanggan nggak mau kayak gitu. Bener tuh, itu tuh kayak di tahap yang ketiga nih, baru kita tuh bisa simulasiin beberapa skenario harga jadinya nantinya tuh. Kayak coba kita hitung kalau misal harga naik 10%, gimana nih dampaknya ke laba kita. Habis itu juga kalau misal harganya turun, apa kita masih untung? Nah itu tuh fungsinya kita pakai kayak gituan coba. Benar. Jadi apa ya, bisa dibilang simulasi ini tuh persiapan kita nih untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di pasar. Kayak yang tadi kita bilang kan, pasar itu fluktuatif, apalagi dengan harga-harga itu. Jadi selalu bagus gitu. benar. Jadi simulasi itu tuh nggak bikin kita berharap gitu, tapi kita akan siap gitu dengan harga pasar ini gitu. Jadi kali pasar juga apalagi kan sering banyak nego ya. Batas mana sih kita tuh nego gitu biar nggak rugi sebagai penjual. Sebarang nego gitu ya. Benar ya. Nggak mau beli di samping lebih murah. Ya udah mau beli aja, saya rugi. Nah daripada sebenarnya penting dibeli aja jualan gue gitu. Bener banget Cor. Yang terakhir nih ya, yang terakhir kita tuh dapat melakukan evaluasi Cor, secara realisasi, rencana tiap bulannya Cor. Setiap bulannya itu kita dapat mengecek lagi rencana kenyataannya seperti apa, terus produksinya benar sesuai target atau enggak, seperti itu Cor. Jadi kita tuh dapat dari situ tuh kita bisa mengevaluasi dari awal target strategi kita hingga awal akhirnya gitu Cor. Nah, sebenarnya juga yang paling penting itu apa ya? Jangan ragu
buat buat konsultasi itu penting banget. Karena penyuluh pertanian sekarang itu udah aktif banget, dan apalagi lewat program-program dinas pertanian ya. Dinas-dinas pertanian setempat itu tuh udah banyak banget gitu. Gak cuman itu doang sebenarnya, itu sekarang tuh udah ada juga yang namanya kayak pendampingan dari PLUT, UKM, PLUT, KUMKM, gitu. Itu tuh kayak pusat layanan yang buat UMKM dari Kemenkop UKM, dan itu tuh udah gratis banget dan juga udah banyak banget lah di daerah-daerah gitu. Itu penting banget buat konsultasi sebenarnya. Terus ada juga nih Cor, pelatihan dari pemerintahan swasta. Bisa tuh dicek seperti pelatihan online di pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya di P4S. Benar banget, bisa juga di cyber kreasi Komenko.info ataupun akademik tani dari Sayur Box dan Tani Hook seperti itu Cor. Benar banget. Soalnya dalam jalanin usaha ini banyak banget sih sebenarnya yang dapat kita pakai buat ngembangin usaha kita. Jadi tinggal kita aja mau nyari mana, dari pemerintah ada, dari swasta ada. Sebenarnya untuk banyak akses kita itu sebenarnya banyak. Cuma untuk gimana kita mau aksesnya aja gitu. Kita mau tetap pakai rencana pakai buku tulis atau kita mau digital, sebenarnya terserah. Yang penting kita tahu nih apa yang best for our business aja gitu. Yes, jadi oke. Jadi ini beberapa tips dari teman-teman semua nih ya. Kurang lebih tuh kita bakal mungkin sekedar simpulin aja kali ya. Semua poin yang emang tadi udah kita bahas dari segmen awal sampai akhir itu kita simpulin biar kayak jatuhnya tuh makin mantep gitu buat penonton-penonton yang emang mau buat nyoba nih apa sih sebenarnya perencanaan jangka pendek gitu. Gitu. Jadi oke, teman-teman, jadi mungkin kurang lebih untuk pembahasan kita pada sore hari ini mungkin sekian itu aja tentang perencanaan laba jangka pendek dalam bisnis gitu. Oke, semoga nih ya makin banyak tuh pelaku-pelaku agribisnis yang sadar dan mau ingin melakukan perencanaan Cor, supaya mereka bisa tahu bagaimana strategi ataupun asumsi kedepannya seperti itu Cor. Kalau dari Naval nih gimana nih kira-kira sebenarnya? Oke, mungkin kalau dari gua dengan perencanaan laba yang tepat itu sebenarnya agribisnis ini bisa tumbuh dan juga bisa bertahan serta bisa berkelanjutan yang pastinya. Kalau dari itu gimana nih? Jadi pokoknya mindset sih kalau aku ya. Jadi mindset pelaku agribisnis tuh udah nggak boleh tertutup lagi, nggak boleh konvensional lagi gitu. Jadi meskipun kita pakai alat yang konvensional, secara mindset kita nggak boleh konvensional. Kayak tadi mungkin kalau misalnya tadi yang sukanya di buku tulis, it's okay gitu. Cuman udah harus mulai ngitung BEP-nya, rasio margin. Jadi meskipun pakai konvensional itu secara mindset udah maju, udah konvensional. Setuju. Oke, keren sih menurut gua dari apa yang udah kalian simpulkan nih. Gua rasa ya buat kalian semua nih yang memang kedepannya mau menerapkan itu udah dari kami ini udah kayaknya udah jelas banget gitu. Jadi untuk kedepannya step by stepnya udah kami jelaskan tadi. Ya semoga teman-teman semua yang memang udah menonton ini dari awal sampai akhir nih, jangan skip ya. Itu nonton dari awal sampai akhir itu udah ngerti gitu. Buat teman-teman yang mau ngejalanin UMKM-nya, arahnya dari mana itu udah kami jelaskan semua. Oke, jadi mungkin sekian ya teman-teman. Terima kasih banyak nih udah mau datang. Mohon maaf nih sekali lagi gue nggak menyuguhin apa-apa. Maaf banget, gue coba bilang terima kasih banyak atas waktunya gitu, kayak mungkin teman-teman yang punya kesibukannya masing-masing gitu, kayak gue juga kita sama-sama berdoa deh semoga nanti akan kita lancar-lancar. Amin. Buat yang ngalahin nggak apa-apa, tetap jadi pengajar yang sukses gitu dia, kan. Oke, mungkin itu aja sih dari gua dan teman-teman gua yang ada di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Say bye-bye. Jangan lupa di subscribe, like pokoknya. Oke.